Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddasi fi lailatul kubra. Wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi sirajan munira. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah afdalul khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi sholatan wa salaman katsira. Amma ba'du. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi qudratillah kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka sebagaimana biasa kegiatan kita di hari Ahad pagi subuh berjamaah. Alhamdulillah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Maka mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini senantiasa Allah jadikan sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, tabi'in hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mana mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sa'adatul qurama wal afadil, para masyayikh, para pengurus bersuci, para asatidz, para hujjaj, para dewan guru yang semua hadir di tempat ini. Mohon maaf mun rek disebutkeun mah moal mahi waktuna. Kita doakan semua guru-guru kita, asatidz, dewan guru semua yang hadir di tempat ini, bil khusus pengurus bersuci, mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi, Allah senantiasa jaga, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah panjangkan usianya, serta mudah-mudahan yang sedang sakit daripada keluarga kita Allah senantiasa angkat penyakitnya, diberikan kesehatan sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kejadian Isra dan Mi'raj kita mungkin sudah sering mendengar bagaimana kisah itu terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk daripada kasih sayang Allah kepada beliau. Kita sering mendengar dari para penceramah di majelis-majelis maulid, di majelis-majelis Isra Mi'raj khususnya, ataupun di tempat-tempat yang lain, kita mendengarkan kisah bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sampai kemudian menapaki beberapa langit dan berhenti di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah dari Allah menjalankan sholat wajib 5 waktu. Namun ternyata masih ada banyak hal yang belum kita ketahui daripada kejadian Isra dan Mi'raj tersebut. Para ulama banyak yang menjelaskan di dalam kitab-kitabnya bahwa kejadian Isra dan Mi'raj walaupun terjadi begitu singkat. Kenapa terjadi begitu singkat? Karena ketika Nabi Muhammad itu kembali ke rumahnya setelah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, tempat tidur beliau itu masih terasa hangat. Ayeuna orang diuk lila ya, lumayan lila ya. Nangtung sakedeung diuk deui haneut keneh. Nabi Muhammad begitu. Ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, padahal di dalam kisahnya
di berbagai riwayat diceritakan Nabi Muhammad sudah menemui berbagai macam kejadian. Kata kuncinya di dalam surat Al-Isra ayat 1. Berbagai macam kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad karena memang Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Tanda-tanda daripada kebesaran Allah ditunjukkan semuanya pada saat kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad mengalami berbagai macam hal, namun terjadi hanya beberapa saat. Itulah sebabnya dalam ayat tersebut dikatakan bahasa lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Separuh malam, beberapa saat kira-kira. Tidak sepenuhnya pada malam itu terjadi kejadian tersebut. Namun kemudian ketika Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ternyata Nabi Muhammad singgah ke beberapa tempat. Nah, kadang iya jarang lu kayak ke orang ya. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, dikatakan Aqsa kenapa? Karena berada jauh dari Masjidil Haram. Masjidil Aqsa. Al-Aqsa artinya ba'ud, tempat yang jauh. Jadi dikatakan Aqsa adalah masjid yang letaknya jauh daripada Masjidil Haram. Dinamakan Masjidil Aqsa. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad didatangi oleh 3 malaikat, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, untuk kemudian membelah dada Nabi Muhammad. Hatinya dibersihkan, disucikan dengan menggunakan air Zam-Zam, diisi dengan hikmah dan ilmu pengetahuan. Mempersiapkan Nabi Muhammad sebelum melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril menuju Madinah. Jadi samemeh ka Masjidil Aqsa ka Madinah heula. Kenapa malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad menuju Madinah? Kata malaikat Jibril bahwa nanti di tempat inilah engkau akan dimakamkan. Setelah dari Madinah, Nabi Muhammad diajak menuju Madian, tempat daripada kaum nabi-nabi terdahulu. Setelah dari Madian, Nabi Muhammad diajak ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih butuh perantara, yaitu harus melalui Bukit Tursina. Setelah dari Bukit Tursina, barulah Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, dan di sana Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi dan mengimami nabi beserta dengan para malaikat melaksanakan sholat 2 rakaat. Di setiap tempat yang Nabi Muhammad singgahi, di Tursina Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, di Madinah sholat 2 rakaat. Kemudian kita sering mendengar tarhim. Sebelum subuh tuh orang suka ngadengekeun. Ada yang sholawatan, tarhim tuh, ya kan? Wa taqaddamta li sholati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imamu. Wa taqaddamta li sholat kullu man fis sama wa antal imam. Nabi Muhammad saat berada di Masjidil Aqsa menjadi imam sholat para nabi dan para malaikat, menjalankan sholat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat naon Nabi Muhammad ternyata yang dikerjakan beserta dengan para nabi dan malaikat adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa taqaddamta lis sholati fa shalla kullu man fis sama'i wa antal imam. Nabi Muhammad menjadi imam para malaikat dan para nabi, menjalankan sholat sunnah qabliyah masjid sebanyak 2 rakaat. Kemudian saat Nabi Muhammad naik ke langit pertama, ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langitnya dunia, langit pertama yang kita lihat. Baitul Izzah namanya.
Ketika Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril sampai kepada langit ke-1, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Dikatakan, wahai Jibril, engkau beserta siapa? Malaikat penjaga pintu langit bertanya. Malaikat Jibril menjawab, aku beserta orang yang sudah ditunggu dengan Allah, yang sudah ditunggu oleh Allah. Kalau begitu, silahkan masuk. Diucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad sampai ke langit ke-1 bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Orang kadang ngadenge cerita nih kadinya. Tapi kita kurang mendengar. Kadang hanya sampai bertemu dengan Nabi Adam cukup sampai situ. Ternyata saat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, ketika Nabi Adam menoleh ke arah sebelah kanan, Nabi Adam tersenyum. Tapi ketika Nabi Adam menoleh ke sebelah kiri, baka menangis. Kenapa demikian? Ditanyakan oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, siapakah itu? Itu adalah Adam. Kenapa dia seperti itu? Ketika menoleh ke sebelah kanan tersenyum, menoleh ke sebelah kiri menangis. Nabi Adam menoleh ke sebelah kanan tersenyum karena melihat senang anak keturunannya banyak yang masuk ke dalam surga. Tapi saat Nabi Adam menoleh ke sebelah kiri, beliau sedih karena banyak pula keturunannya yang masuk ke dalam neraka. Lamun cara orang mah jadi Nabi Adam bingung, serba salah. Ke sebelah kanan senyum, oh banyak keturunanku yang masuk surga. Tapi nyelek ke sebelah kiri, aduh loba oge kana neraka geuningan. Serba salah. Ya jadi bapakku maha. Nabi Adam serba salah. Akhirnya disampaikan salam kepada Nabi Muhammad, diajak naik kembali ke langit kedua. Dalam kejadian Isra dan Mi'raj, hikmah yang kita ambil, yang bisa kita ambil, yang pertama, beberapa di antaranya adalah yang pertama, menunjukkan bahwasanya Allah memperlihatkan kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad, bukan ketika Nabi Muhammad dalam keadaan bermimpi. Jadi Isra Mi'raj itu bukan Nabi Muhammad mimpi seakan-akan dibawa oleh malaikat Jibril, tapi beliau jasadnya, jiwanya, raganya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Nabi Muhammad mengalaminya dengan sadar bahwa nanti melewati ini, terjadi hal demikian. Nabi Muhammad sadar, Nabi Muhammad mengerti bahwa ini bukan perjalanan biasa. Bahkan dikatakan kalau menurut sains zaman sekarang, ilmu kita, pengetahuan zaman sekarang, itu Nabi Muhammad sudah menembus batas ruang dan waktu. Artinya apa? Sudah bukan pengetahuan manusia lagi. Karena apa? Sudah melampaui batas ruang dan waktu, multiverse. Akhirnya singkat cerita sampailah ke langit ke-7. Di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ibrahim berada di Baitul Ma'mur, tempat 70.000 malaikat setiap hari bertawaf ibadah di sana. 70.000 malaikat tiap hari gantian tawaf di Baitul Ma'mur, dan setelah itu pergi. Setelah itu pergi, tidak kembali lagi. Artinya apa? Yang datang itu gantian. Jumlah malaikat ada berapa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jumlah pastinya. Kemudian saat menemui Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, Nabi Ibrahim memberikan salam kepada Nabi Muhammad dan mendoakannya. Kemudian saat Nabi Muhammad akan naik lebih tinggi untuk sampai ke Sidratul Muntaha, dalam tarhim kita baca lagi, wa ilal muntaha nida alaika salamu, sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidrah, sidir, pohon bidara. Muntaha, tempat terakhir. Artinya apa? Segala macam bentuk pengetahuan manusia dan makhluk yang lainnya cukup hanya sampai di Sidratul Muntaha. Melewati Sidratul Muntaha,
pengetahuan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batas makhluk mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan para malaikat sekalipun, cukup sampai di Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang sangat besar. Dikatakan dalam berbagai riwayat, daunnya itu sebesar kuping gajah. Lain kuping gajah na piring lain, kita mah leutik kah? Kuping gajah itu mah leutik. Gajah sayana ya mah. Kuping gajah begitu besar, itu daun Sidratul Muntaha. Buahnya sebesar gentong. Tah, anu jaker mikenan sampah tah, gentong teh anu tina RT tah, RT warna biru gede. Buahna sagede kitu. Sidratul Muntaha. Itu tempat berakhirnya ilmu pengetahuan makhluk yang Allah ciptakan. Tempat turunnya pengetahuan, tempat naiknya informasi yang dari bawah sampai ke atas. Sidratul Muntaha. Ketika malaikat Jibril diajak oleh Nabi Muhammad, ayo kita naik lagi. Malaikat Jibril enggak sanggup untuk naik lagi sampai ke atas. Sebab apa? Dari Sidratul Muntaha, di atasnya itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril diajak naik, ayo naik. Temani aku, temani saya. Tapi malaikat Jibril menolak. Sebab apa? Kalau malaikat Jibril sampai naik lebih tinggi lagi, malaikat Jibril bisa terbakar walaupun terbuat dari cahaya. Sebab apa? Tidak akan mampu untuk menahan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sebagai manusia bisa menahan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita baca Maulid Diba. Fasubhanahu wa ta'ala min marikin awjada nuran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Nabi Muhammad diciptakan bukan kaleng-kaleng. Sebagian yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad tidak akan merasakan seperti yang malaikat Jibril rasakan. Pak RT, sinan takbir heula. Allahu Akbar. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka bisa kita ambil kesimpulan dari hikmah kejadian Isra dan Mi'raj, bahwasanya manusia pun bisa mulia di sisi Allah. Dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Itulah perjalanan Isra dan Mi'raj yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Islam yang mudah-mudahan beriman, kita mengimani daripada kejadian tersebut, bukan hanya dongeng belaka seperti orang-orang Wahabi katakan yang tidak mempercayai daripada itu semua. Maka mudah-mudahan dari peringatan Isra dan Mi'raj ini, nanti malam, tepatnya nanti malam, kita akan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita semua dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sedikit dari saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.